Shalom, selamat datang di Grace Case, tempat kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Bersama saya Yudi, mari kita membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seri 1 tentang kasih karunia. Hari ini kita memulai seri kedua, yaitu identitas di dalam Kristus. Selama 6 episode ke depan, kita akan melihat bagaimana Tuhan memandang kita setelah kita percaya kepada Yesus. Ketika kita mengenal identitas kita yang baru, hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu, melainkan oleh kebenaran firman Tuhan. Salah satu pertanyaan terpenting dalam hidup bukanlah apa pekerjaanmu atau dari mana asalmu. Pertanyaan yang paling penting adalah siapakah dirimu. Cara kita menjawab pertanyaan itu akan menentukan cara kita menjalani hidup. Kalau kita merasa diri kita gagal, kita akan hidup seperti orang gagal. Kalau kita percaya bahwa kita dikasihi dan diterima oleh Allah, kita akan hidup dengan keyakinan dan damai sejahtera. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang identitas pertama yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu kita adalah ciptaan baru. Sebagai ilustrasi, bayangkan seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Setelah berubah, ia tidak lagi hidup sebagai ulat, ia memiliki kehidupan yang baru. Bayangkan jika kupu-kupu itu terus merayap di tanah karena masih menganggap dirinya ulat. Masalahnya bukan karena ia belum berubah, masalahnya karena ia belum menyadari siapa dirinya sekarang. Demikian juga orang percaya. Ketika kita menerima Kristus, Tuhan tidak sekedar memperbaiki hidup kita yang lama, Dia memberikan kehidupan yang baru. Firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini yang pertama diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman yang kedua diambil dari Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Alkitab tidak berkata bahwa kita akan menjadi ciptaan baru jika suatu hari nanti kita cukup baik. Firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini adalah fakta rohani. Ketika kita lahir baru, Tuhan memberikan hidup yang baru kepada kita. Masa lalu kita tidak lagi menjadi identitas kita. Dosa bukan lagi identitas kita. Kegagalan bukan lagi identitas kita. Identitas kita sekarang adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Itulah sebabnya kita perlu memperbarui pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan, supaya cara kita berpikir selaras dengan kenyataan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam Kristus. Untuk pengaplikasiannya, mulai hari ini berhentilah memperkenalkan dirimu berdasarkan luka dan kegagalanmu. Saat pikiran berkata, aku tidak akan pernah berubah, jawablah dengan firman Tuhan, aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Saat masa lalu mencoba menguasaimu, ingatlah bahwa Tuhan telah memulai kehidupan yang baru di dalam dirimu. Hiduplah sesuai dengan identitasmu yang baru. Grace Nugget episode ini, Yesus tidak datang hanya untuk memperbaiki hidupmu. Dia datang untuk memberikan hidup yang baru. Mari kita berdeklarasi, aku percaya bahwa di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Aku tidak lagi didefinisikan oleh dosa, kegagalan atau masa laluku. Aku memilih hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan kepadaku. Dalam nama Yesus, amin. Di episode kedua kita akan membahas satu kebenaran yang mengubah cara kita mendekati Tuhan, yaitu anak Allah bukan hamba. Apa bedanya hidup dengan mentalitas seorang hamba dan hidup sebagai anak yang dikasihi Bapa?
Temukan jawabannya di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Grace Case. Jika episode ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen, kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode kedua, seri kedua. Tetap hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati.